kenapa Isa disalibkan di Al-Quran? Bukankah Al-Quran Anda adalah kitab yang sudah sempurna? Jadi, tolong Anda jelaskan, kenapa Isa di Al-Quran itu disalibkan? Apa penyebabnya di Al-Quran itu Isa disalibkan? Tolong, jangan Anda jelaskan dari kitab Injil. Nabi Isa nggak disalib. Salah Anda. Terima kasih. Nabi Isa nggak disalib. Oke. Ya, satu di situ kan diserupakan Isa. Kenapa dia diancam disalib? Oke, nggak disalib, tapi dia kan digantikan. Kenapa dia diancam disalib oleh orang-orang Yahudi? Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, tentu dia tidak langsung dewasa dong. Ibunya hamil dulu dong, lalu kemudian menjadi bayi dong. Pada saat kapan mulai pembangkangan Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa? Jelas sejak ibunya hamil. Sejak ibunya hamil itu sudah muncul permasalahan. Loh, kok ini bisa hamil? Kau itu kan saudara Harun. Tidak mungkin keturunan Nabi Harun itu melakukan kemaksiatan. Kok bisa-bisanya kamu hamil? Maka dia dituduh sebagai pesina kemudian oleh Bani Israel. Ketika kemudian dia dituduh sebagai pesina, siapa penolong? Siapa pembela daripada Maria? Di dalam agama Anda tak ada. Ketika kemudian Yesus lahir di atas muka bumi, Yesus tidak mampu kemudian menolong ibunya dari fitnah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin, dan dia berbicara dengan manusia pada masa dia bayi, pada masa dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Isa membela kemudian ibunya pada masa dia bayi. Bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka. Lalu Nabi Isa juga menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebuah kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa datang menyampaikan risalah kedatangannya kepada mereka. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang, ingkar terhadap ajarannya. Apa buktinya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran ini, terjawab ini, falamma ahsa Isa minhumul kufra, keingkaran, kekafiran Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian mereka yang kafir kepada Nabi Isa ini menginginkan supaya Nabi Isa ini disalibkan. Maka apa yang terjadi? Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Nah, maka muncul dari hasil penelitian wartawan kitab saudara di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru, orang-orang Yahudi kemudian berusaha membuat tipu daya. Wartawan menyampaikan betul, mulai hari itu mereka melakukan tipu daya. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Wa makaru, lalu mereka kemudian membuat makar tipu daya. Nah, apakah masih ada pemberitaan dari wartawan? Dijelaskan di dalam Matius 27 nomor 18, menurut Gubernur Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris, tetapi karena dengki. Apa dengki itu? Tipu daya kebencian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mereka membuat tipu daya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yesus kemudian diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika mereka membuat tipu daya, saksi-saksi palsu yang disalibkan berdasarkan Amsal 21 nomor 18 adalah pengkhianat dan adalah orang fasik. Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Jawab. Lagi-lagi saya bingung dengan jawaban Anda ya. Anda tetap nggak bisa menjelaskan dari Al-Quran kenapa Isa disalib. Yang pertama tadi, Anda mengatakan bahwa faktor pertama Isa ingin disalib adalah karena Maria dituduh berzina oleh orang Yahudi. Dan itu menjelaskan bahwa Maryam yang ada di Al-Quran dan Maria yang ada di Alkitab itu berbeda. Karena di Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah dikatakan anak zina karena yang memiliki ayah dunia, yaitu Yusuf. Itu yang pertama. Jadi dari sini Anda menunjukkan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Isa tetap tidak Anda bisa tunjukkan fakta sejarahnya di mana ada tertulis seperti Yesus. Ya, berarti dari sini kesimpulannya Isa tidak terdapat fakta sejarah ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus tidak sama dengan Isa. Dan kesimpulan yang ketiga, Anda tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi di Al-Quran. Anda hanya memberikan gambaran yang suram-suram ketika Yesus dituduh anak hasil zina. Cuman itu yang disebutkan. Yang lainnya tidak. Anda menjelaskan lagi dari Al-Quran, dari Lukas. Begini Anda bilang. Tetapi dari Al-Quran Anda nggak dapat saya poinnya loh. Tolong perjelas. Apa yang di Al-Quran menyebabkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Begitu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab. Isa tidak ada di fakta sejarahnya. Saya menyebutkan bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Anda bisa menyamakannya atau faktor-faktor yang membuatnya menjadi sama. Yang ketiga, Anda juga tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan di Al-Quran oleh orang Yahudi. Anda hanya menjelaskan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab nggak usah Anda jelaskan. Saya juga bisa. Saya bisa tahu Alkitab saya sendiri gitu. Oke, silakan. Oke, jadi adakah manusia yang mampu bercerita atau membuat sebuah sejarah tentang Abraham? Atau adakah kemudian orang yang bisa menuliskan sejarah tentang Nabi Adam? Tak ada. Oh, ada sejarawan membahas tentang Adam, membahas tentang ini dan ini. Adakah? Tak ada kemudian. Tapi kenapa itu diimani sebagai sebuah kebenaran? Karena wahyu. Anda boleh bangga dengan sejarah-sejarah. Tapi ketika saya tanya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Tak ada. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Tak ada satu monyet pun yang melihatnya. Ketika saya tanya kepada saudara, apa sejarah kehidupan Paulus sejak dia lahir sampai dia kemudian menjadi Nabi Saulus di Antioquia? Tak ada. Usia 3 tahun Paulus dia ngapain? Tak ada yang bisa cerita. Yesus usia 14 ngapain dia? Hari ke-8 dia disunat, hari ke-9 ngapain? Tak ada juga yang bisa bercerita itu. Jadi kitab saudara boleh dituliskan oleh wartawan dari kesaksian-kesaksian anta beranta, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari langit. Silakan Anda dengan cerita-cerita menurut Anda sejarah, tapi faktanya tidak seperti itu. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma 2000 tahun silam, disebutkan sebagai pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Arkeolog Yahudi menemukan biji-biji kurma yang diindikasikan berusia 2000 tahun dan sekarang lagi dilestarikan untuk ditumbuhkan, dan mereka sudah tumbuhkan. Biji pohon kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea ditemukan oleh arkeolog. Mereka sedang menanam biji-biji tersebut. Nah, di kitab saudara, Yesus lahir di kandang binatang. Arkeolog mana yang menemukan daun pintu kandangnya, palungannya, atapnya, atau tiang kandang tersebut? Ada? Tak ada. Sepi.
kemudian Nabi Isa ditolak. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayrah bi iznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati di tengah-tengah mereka, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang yang kena penyakit kusta sembuh, ditahirkan kemudian, bahkan orang mati dibangkitkan, membuat orang semakin percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada Nabi Isa, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi iri, cemburu, takut kemudian kalau Nabi Isa mempengaruhi semua orang sehingga tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau yang terjadi demikian, maka kemudian orang Roma akan datang merampas Bani Israel, negara mereka Yerusalem atau tanah Kanaan pada masa itu. Itu alasannya. Makanya dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, mereka ingkar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, mereka kafir terhadap mujizat-mujizat Nabi Isa. Mereka kemudian mengingkari itu. Mereka mengajak orang untuk tidak percaya kepada Nabi Isa, dan terekam oleh wartawan. Al-Quran kemudian menjelaskan ini. Kami cari surat kabar tentang kejadian itu. Surat kabarnya ternyata ada di agama Anda. Ternyata wartawannya mengatakan di dalam surat kabar buku Yohanes 11 benar terjadi bahwa mereka dengki di dalam Matius, kemudian mereka ingkar terhadap Yesus, lalu kemudian mereka ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Menurut Al-Quran, Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ini Anda tidak bisa kemudian mengingkari, karena Al-Quran mengatakan itu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kemudian serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu penyaliban batal? Tidak, penyaliban itu tetap ada. Loh, tapi diangkat. Yang disalib yang menggantikannya. Maksud sih? Iya. Mana narasinya di sini? Ini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka berselisih paham bahwa tentang penyaliban ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen hari ini sepakat tidak tentang penyaliban? Tidak. Mereka berselisih paham. Al-Quran menarasikan itu. Jadi penyaliban itu tetap ada, tapi orang jujur, orang baik diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikannya adalah orang fasik dan pengkhianat. Kata siapa? Kata surah kabar. Coba Anda tanya. Saya tanya kepada saudara. Menurut narasi Al-Quran, Nabi Isa diangkat, tetapi ada penyaliban, ada yang menggantikan. Nah, saya tanya kepada saudara, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang disalib di tengah-tengah Bani Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh akan dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, menurut kitabnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi, selamanya, seterusnya, orang-orang yang disalib itu adalah pembuat kejahatan, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk? Atau Yudas inilah yang terkutuk? Jawab, jangan Anda lari ke materi lain. Silakan. Begini Bang Juma, kalau memang faktanya di Al-Quran tidak ada disebutkan dengan jelas bahwa kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi, Anda bisa terangkan bahwa itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa melangkah ke poin berikutnya. Tetapi kalau Anda terus mencaplok dalil kitab,
Saya rasa diskusi ini bisa kita tutup begitu. Karena nggak ada kemajuan dari diskusi ini. Karena saya mengharapkan di sini kejujuran dari Anda. Tetapi Anda tidak jujur. Dan selalu berbelit-belit. Seolah-olah apa yang Anda katakan adalah fakta. Tetapi fakta yang Anda ambil dari Alkitab. Anda hanya bisa menerangkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Dari Al-Quran nggak ada Anda sebutkan. Saya sudah menjelaskan, Bung Kebeniren. Saya sudah jelaskan orang-orang kafir kepada dia. Apa itu kafir? Ingkar. Mereka menyalibkan karena ingkar. Kenapa ingkar? Karena Nabi Isa membangkitkan orang mati, kemudian membuat tanah menjadi hidup, kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta berjalan, melihat. Dalilnya sudah kutunjukkan kepada saudara. Dan mereka kemudian melihat orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa. Mana dalilnya? Falamma ahassa Isa minhumus kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhadu bi anna muslimun. Orang-orang semakin percaya kepada dia. Ketika Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran agama Allah? Ini Nabi Isa berkata, man ansari ilallah. Siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah murid-murid mereka, murid-murid beliau, mereka berkata, kamilah penolong agama Allah, kamilah penolong kemudian ajaran ini. Kami beriman kepada Allah. Lalu mereka bersaksi, wa ashhad bi anna muslimin. Dan apa dosa yang telah Yesus lakukan? Berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa yang telah Yesus lakukan? Berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya, Abbas, untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja. Coba Anda tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum, terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa